Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan juga Langgar Kidul yang berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Dan kita juga akan menjelaskan tentang makam Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh dan pahlawan nasional. Simak ya. Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas Kerajaan Yogyakarta yang syarat perjalanan sejarah dengan religius masyarakatnya. Selain sebagai sarana beribadah bagi keluarga raja dan rakyatnya, masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dibangun sebagai kelengkapan Kerajaan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid Gede Kauman Yogyakarta awalnya hanya berupa satu bangunan utama saja dan ukurannya belum terlalu luas. Seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah diputuskan untuk dibangun serambi atau beranda masjid yang jauh lebih luas pada 1775. Fungsi serambi masjid selain untuk sholat saat itu antara lain sebagai tempat pertemuan ulama, mahkamah untuk mengadili terdakwa secara hukum Islam, pengadilan perceraian, tempat pengajian dan pernikahan. Selain serambi masjid, dibangun juga pemukiman di sekitarnya untuk para pengurus masjid dan masyarakat. Saat ini pemukiman tersebut dikenal dengan nama Kampung Kauman. Perbaikan bangunan Masjid Gede Kauman terus dilakukan oleh pemimpin yang menjabat di Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah pembangunan gerbang yang dilakukan pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V. Gerbang masjid yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono V terdiri dari 5 buah. Satu di antaranya adalah gerbang depan yang disebut dengan Gapura dan gerbang timur. Namun pada tahun 1867 gempa bumi menghancurkan serambi masjid dan gerbang depan atau gapura masjid. Oleh karena itu, dilakukan pembangunan serambi masjid kembali pada 1868 di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bahkan, perbaikan serambi masjid dilakukan dengan memperluas ukurannya 2 kali lipat. 1 tahun setelah perbaikan serambi masjid, dilakukan pembangunan gapura yang juga terkena dampak gempa. Desain gerbang atau gapura dibuat berbeda saat renovasi pada 1869. Dilihat dari bentuknya, langgam arsitektur pada elemen gerbang merupakan sebuah akulturasi, yakni perpaduan antara arsitektur tradisional Dawa dan klasik Eropa. Kemudian pada 1917 dilakukan pembangunan untuk penjagaan, yakni tempat penjaga keamanan masjid. Dalam sejarahnya, gedung penjaga pernah menjadi markas Ashikar saat Perang Sabil untuk membantu tentara Indonesia melawan agresi Belanda. Sering berjalannya waktu, pemugaran Masjid Gede Kauman masih terus berlanjut dan disesuaikan perkembangan zaman. Pada 1888 saat Muhammad Darwis pulang dari haji di Mekah, seperti kelazimannya di saat itu, namanya Muhammad Darwis kemudian berganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun setelah itu, beliau dihadapkan dengan wafatnya ibundanya pada tahun 1890. Pasca kewafatan ibundanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggal di rumah keluarga untuk menemani ayahandanya. Namun pada tahun 1896, Kiai Haji Abu Bakar, ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, meninggal, sehingga Ahmad Dahlan harus menggantikan posisi ayahandanya sebagai Khatib Amin di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah, dari Masjid Gede Kauman ini juga lahirlah pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diwujudkan melalui Muhammadiyah. Oleh karena itu, hubungannya dengan gerakan Muhammadiyah ini adalah yang pertama itu ada beberapa sejarah awal Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang ulama yang tumbuh dan besar di lingkungan Masjid Gede Kauman, dan juga di sana pula ia melakukan sebuah gerakan pembaharuan Islam yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang dinamakan Muhammadiyah. Yang kedua itu ada juga sebagai pusat kegiatan awal yang dimana Masjid Gede Kauman ini Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pengikutnya itu mengadakan pengajian, diskusi, dan juga kegiatan sosial lainnya yang merupakan bagian dari upaya pembaruan dan juga pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu salah satunya menjadi tempat simbolis. Nah, Masjid Gede Kauman ini memiliki nilai simbolis yang besar bagi Muhammadiyah
Muhammadiyah karena merupakan salah satu tempat kelahiran ide-ide pembaruan yang kemudian berkembang menjadi gerakan besar di Indonesia. Nah, kehadiran masjid ini mengingatkan kita kepada semua anggota Muhammadiyah tentang akar sejarah dan juga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langgar Kidul dulu adalah tempat beribadah keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Letaknya berada di dekat rumah keluarga. Rumahnya di utara langgar dengan atap menyentuh dinding bangunan. Langgar yang biasa disebut musola adalah tempat sholat keluarga. Bangunan ini lazim terpisah dari rumah utama dan berukuran lebih kecil dibandingkan masjid. Langgar Kidul bukan sembarang musola. Pada masa lalu dari langgar inilah lahir Muhammadiyah, organisasi massa atau ormas Islam terbesar di Indonesia selain Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman pada tanggal 18 November tahun 1912. Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebenarnya diaktifkan oleh murid-muridnya sendiri. Kemudian saat istrinya Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah sudah mulai bisa mengajar, langgar tersebut digunakan sebagai tempat belajar anak-anak perempuan. Ketika saat itu anak perempuan semakin banyak yang ikut belajar mengaji di langgar. Meski sekilas dilihat sederhana, isi atau arsitektur bangunan Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Begitu banyak sejarah-sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan terpampang di dalam ruangan 2 lantai tersebut. Bisa kita lihat nisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dibuat dengan sederhana. Nisannya berupa batu bata yang direkatkan dengan semen sehingga terbentuk persegi panjang. Sedangkan pada bagian tengahnya dibuat kosong dan ditutupi dengan taburan batu kerikil. Jirat atau nama dari makam Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya satu, yaitu berada di bagian kepala. Jirat tersebut mengisyaratkan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di samping itu, nisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ditempatkan di samping nisan kerabat dan juga keturunannya. Pihak Muhammadiyah menanggapi bahwa kita menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan meneruskan gerak perjuangannya dan mengembangkan amal usahanya, bukan dengan makamnya. Sudah sejak lama warga Kauman memiliki 2 makam, kalau tidak di Karangkajen yaitu di Kuncen. Sehingga jika Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangkajen cukup masuk akal, karena warga Kauman juga banyak dimakamkan di Karangkajen. Di samping itu, Muhammadiyah berkembang pada masa itu salah satunya karena dukungan warga Karangkajen. Kenapa makam Kiai Haji Ahmad Dahlan berada di Karangkajen, sedangkan makam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh Muhammadiyah lainnya berada di Kauman? Karena ketika wafatnya Nyai Ahmad Dahlan, saat itu sedang terjadi penjajahan oleh Jepang, sehingga cukup sulit jika harus dimakamkan di Karangkajen. Terlebih lagi, Nyai Ahmad Dahlan dimakamkan di pemakaman Kauman, dan dikuatkan pula bahwa Nyai Ahmad Dahlan merupakan putri kelahiran Kauman. Di samping itu, terdapat pula ikatan historis, sosial, dan emosional dari berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang tak mungkin dapat dipisahkan antara kedua kampung tersebut, yaitu antara kampung Kauman dan Karangkajen. Pesan dan kesan dari kami yaitu Menurut saya menyenangkan karena dapat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah sama teman-teman. Menurut saya sangat menakjubkan dengan bangunan Masjid Gede Yogyakarta itu yang sangat bermakna. Menurut saya seru dan penuh makna karena kita bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah tentang Masjid Gede Kauman dan lain sebagainya. Menurut saya kegiatan berkunjung di Masjid Gede Kauman dan juga ke makam Ahmad Dahlan itu sangat menyenangkan karena kita dapat mengingat perjuangan Kiai Ahmad Dahlan itu seperti apa. Menurut saya ini sangat menarik karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk mengunjungi makam-makam para pahlawan dan juga masjid yang bersejarah. Menurut saya juga menggembirakan karena ini kebetulan pertama kali juga bagi saya, sehingga bisa tahulah tempat-tempat bersejarah bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Pesannya dari kami, semoga tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Gede, Langgar Kidul, dan tempat-tempat peristirahatan terakhir bagi para pejuang Muhammadiyah ini bisa terjaga dengan baik sehingga masih bisa dikunjungi oleh generasi penerusnya untuk bisa belajar di masa depan.